Semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Ingat, kimia itu mudah dan menyenangkan. Jadi, hari ini kita akan masuk topik yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya banyak banget nih di sekeliling kita, bahkan ada di dalam diri kita, tapi kita jarang ada yang tahu. Kira-kira apa ya? Oke, tapi sebelum masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, hamba mohon Engkau berikan ilmu dan juga berikan karunia untuk bisa memahaminya. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga membawa keberkahan di ke depan nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Oke, bisa kita lihat nih di sini di gambar yang sebelah kiri, ini ada apa sih? Yang lo tahu? Ya, itu udah ada tulisannya, yaitu adalah hand sanitizer. Nah, mungkin kalian lebih sering menemui ini pas zaman-zaman COVID kemarin ya, yaitu kita sering nih, mungkin ada juga dari kalian yang bikin hand sanitizer. Jadi, di dalam hand sanitizer itu komposisinya salah satunya adalah air dan juga etanol. Nah, pertama air ini terdiri dari molekul air. Kalau etanol, dia juga terdiri dari molekul etanol. Nah, kita bahas satu aja ya, biar lebih fokus, yaitu mungkin yang lebih familiar adalah air. Nah, air sendiri, rumus senyawanya itu apa sih? Nih, H2O. Jadi, air atau H2O ini terdiri dari yang namanya dua atom. Atom apa aja? Atom H dan juga atom O. Nah, di sini kalian terdengar apa itu atom? Udah pernah dengar belum sebelumnya? Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini ada atom H dan juga atom O. Lalu, apa sih yang membedakan antara atom H dan juga atom O itu sendiri? Dan apa sih sebenarnya definisi atau pengertian dari atom itu? Hari ini kita bahas di materi yaitu struktur atom bersama saya Laila Nur Fitriana, mahasiswa PLP FKIP Universitas 11 Maret, program studi Pendidikan Kimia dengan NIM K3322061. Nah, jadi kali ini seperti yang udah kita singgung di awal tadi, atom itu adalah partikel penyusun dari apapun yang ada di sekitar kita sebenarnya, termasuk di dalam diri kita itu sendiri. Dan tujuan kita belajar hari ini atau poin pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bisa menyebutkan 3 partikel subatom atau subatomik, kemudian menjelaskan ciri-ciri utama dari partikel subatomik, dan yang ketiga adalah menjelaskan konfigurasi elektron di dalam atom secara sederhana. Oke, kita next lagi. Sebelum itu, kita coba nih melihat apa itu sebenarnya atom. Jadi, atom adalah unsur dasar bagi segala sesuatu. Contoh, misalkan, apa sih yang kalian hirup setiap hari? Yaitu, oksigen. Oksigen itu sendiri merupakan bagian dari atom, atau yang namanya atom oksigen. Kemudian ada juga nih unsur yang terbuat dari hanya satu jenis atom, misalnya kayak emas. Emas itu terbuat dari atom emas, kayak oksigen tadi yang terbuat dari atom oksigen. Mungkin kalian pernah dengar juga yang namanya kalsium atau magnesium. Itu juga unsur yang terbuat dari atom mereka sendiri, yaitu atom magnesium maupun atom kalsium. Nah, ini juga aja nih gambarnya. Jadi batangan emas atau emas batangan itu terbuat murni dari yang namanya atom emas. Sampai sini, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung tulis di kolom chat ya. Oke, kita next lagi. Nah, tadi kita kan udah menyebutkan kalau poin pembelajaran hari ini adalah bisa menyebutkan partikel subatomik. Jadi, ternyata atom yang katanya tadi udah ada yang jawab partikel terkecil, unit terkecil, di dalamnya masih ada lagi yang namanya partikel subatomik yang lebih kecil dari atom itu, yang menyusun si atom tadi. Ada apa aja sih? Nah, partikel subatomik dibagi menjadi 3.
yaitu ada proton, neutron, dan juga elektron. Tapi sebenarnya apa sih tiga-tiganya ini? Coba kita telusuri lebih lanjut ya. Oke, yang pertama adalah proton tadi. Jadi, proton merupakan partikel subatomik yang satu bermuatan positif. Seperti yang ditunjuk ini ada tanda positif. Kemudian yang kedua, dia terletak di nukleus. Nukleus itu apa? Nukleus adalah inti dari atom. Nah, ini inti atomnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dia itu diketahui memiliki berat relatif yaitu 1 nilainya. Oke, sampai sini masih mudah lah ya untuk dipahami. Sekarang kita next yang kedua tadi ada neutron. Nah, neutron ini merupakan partikel subatomik yang dia adalah netral atau tidak bermuatan. Kalau tadi proton positif, kalau neutron dia netral atau tidak bermuatan. Nah, dia lokasinya juga sama nih, yaitu di nukleus atau inti atom. Ini yang warnanya kuning ini yang nggak ada tanda positif atau negatifnya, ini dia merupakan namanya neutron. Kemudian diketahui dia ini neutron memiliki berat relatif yaitu 1, juga sama tadi kayak si proton. Oke, kita next lagi. Yang ketiga partikel subatomiknya apa? Yaps, elektron. Elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan negatif. Sisa yang ini kan, tadi udah ada proton, neutron, dan di sekelilingnya ini ada namanya elektron. Nah, jadi dia ini tidak terletak di inti atom, melainkan di cangkang atau di kulit biasanya namanya, yang merupakan tingkat energi yang berada di sekitar si inti atom atau nukleus tadi. Nah, diketahui si elektron ini memiliki bobot relatif yaitu 0, atau biasanya bobotnya dia itu diabaikan saja gitu. Yang punya bobot tadi ada proton dan juga neutron. Oke, kita next lagi. Nah, elektron ini terletak yang tadi namanya kulit atom atau disebut juga sebagai tingkatan energi. Atom itu bisa punya beberapa kulit. Contoh di sini ada kulit yang pertama, kemudian ini ada kulit juga yang kedua, seperti itu. Nah, 2 elektron itu dapat menempati kulit pertama, kemudian 8 elektron bisa menempati kulit yang kedua dan juga selanjutnya. Nah, tapi syaratnya kulit yang paling rendah ini atau paling dekat dengan nukleus harus terisi penuh. Misalkan kulit pertama ini sudah terisi 2, barulah bisa mengisi si elektron itu di kulit yang kedua. Begitupun kalau kulit kedua sudah penuh 8 elektron, barulah dia bisa mengisi ke kulit yang ketiga. Jadi nggak boleh nih, misalkan di kulit pertama baru ada 1 elektron, sudah terisi di kulit kedua, itu nggak bisa ya. Oke, ini bagian dari yang namanya konfigurasi elektron tadi. Kita bahas secara sederhana dulu. Oke, next. Nah, ringkasannya kita hari ini yang sudah kita belajar adalah proton itu terletak di inti atom dengan muatannya adalah positif dan berat relatifnya juga 1. Kemudian neutron dia juga letaknya sama di inti atom atau nukleus, muatannya dia 0 atau netral, dan berat relatifnya sama kayak proton adalah 1. Kemudian kalau elektron dia itu lokasinya di kerang atau kulit ataupun tadi cangkang namanya, dan muatannya dia itu negatif, sedangkan beratnya itu diabaikan ataupun bernilai 0 seperti itu. Oke, untuk kita bisa paham lebih dalam lagi, kita akan coba pakai simulasi PET Colorado. Ada yang udah pernah dengar yang ini? Nah, ini kita akan bermain 3 di PET Colorado. Kita akan mensimulasikan dan juga bermain. Ini ada gamenya. Pertama terkait atom, kemudian terkait simbol, dan kita tes pemahaman di game ya. Oke, semuanya siap? Oke, aku juga ikut deg-degan nih. Kita mulai dulu ya dari yang atom. Nah, oke. Di sini ini adalah gambar dari atomnya, seperti itu ya. Nah, terus di sini ada tabel periodik. Terus di sini ada muatannya dan ini nomor massa. Nomor massa itu adalah berat atom. Kayak yang tadi, kalau proton itu beratnya 1, neutron 1. Nah, kalau nomor massa inilah berat total dari si atom. Kita coba ya sekarang
cara mainnya adalah kita input satu proton misalkan di sini. Nah, ini kan sebagai inti atom nih. Inti tadi ada apa lagi? Yaitu ada neutron. Kita masukkan. Nah, muncullah ini yang namanya di periodik kalau ada satu proton dan neutron, itu nama atomnya itu H atau hidrogen. Kemudian coba kita buka dulu nukleus atau stabilitasnya. Nah, kemudian yang di cangkang atau di kulit ini kita input si neutron. Ingat tadi cara kita harus mengisi yang kulit paling terendah dulu. Kalau kita isi kulit yang paling besar langsung, maka dia akan otomatis masuk ke sini. Coba kita taruh di sini ya. Nah, otomatis langsung masuk ke sana. Tadi ada di kulit yang pertama itu harus ada 2 elektron. Coba sekarang kita masukin di sini nih. Apakah dia bisa? Ya, nggak bisa. Sekarang udah 2. Kita isi lagi 1 di sini, bisa nggak? Oke, nggak bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di kulit pertama itu udah penuh, kita bisa mengisi yang kulit selanjutnya. Intinya kita penuhin terlebih dahulu. Nah, di sini muncul kalau ini adalah negatif ion atau ion negatif. Kenapa? Karena seharusnya nilai proton dan juga elektron dalam suatu atom itu harusnya sama. Tetapi coba ya kita bikin sama, kita keluarkan dulu. Nah, ini atom netral namanya. Tapi kalau saya tambahkan satu lagi elektron, maka dia akan berubah menjadi ion yang bermuatan negatif. Ini negatifnya 1 ya. Karena kan dia elektronnya seharusnya 1 tapi ketambahan 1. Jadi minus 1. Karena elektron bermuatan negatif. Nah, nomor massa ini didapat dari tadi apa yang punya berat atau beban itu adalah si proton dan juga neutron yang ada di ini. Kalau saya punya 1 proton dan juga 1 neutron, maka nomor massanya adalah 2. Coba kita tambah lagi ya neutronnya. Nah, ada 3 sekarang massanya. Tapi dia tidak stabil. Kenapa? Karena seharusnya nomor atom dari si hidrogen itu adalah 1. Nah, ini baru dia stabil. Oke, paham ya sampai sini? Nah, video kali ini udah selesai dan next video kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan yang namanya notasi atom dan juga teori perkembangan atom. Sebagai tugas, silahkan kalian bisa untuk mempelajari terlebih dahulu dari buku ataupun dari sumber-sumber yang lain dan menuliskan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan untuk bisa kita diskusikan di next video. Nanti pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat video ini juga ya. Nanti biar saya yang menyeleksi yang mana yang terkait dengan pertemuan selanjutnya untuk kita bahas nantinya. Oke, terima kasih atas kerja keras dan juga semangat kalian hari ini. Kita sangat senang dan juga bahagia karena tadi kita udah bermain game dan juga mengetes pemahaman juga. Kita tutup juga pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau untuk belajar bersama di video pembelajaran kimia kita hari ini. Tetap semangat dan juga bereksperimen dan jangan lupa untuk tetap berpikir kritis karena ilmu kimia itu selalu dimulai dari hal yang kecil kayak tadi namanya atom, tapi pada akhirnya dia akan berdampak besar di kehidupan kita yang selanjutnya. Oke, sekian video kita hari ini. Nggak terasa waktunya udah habis dan kita akan bertemu lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.